Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas Antibakteri Turunan benzimidazol menggunakan metode PM3 yang beranggota Aldian Bagus Parandani, Esti Erdiati, Fitri Dwi Dayana, Gita Fitriatul Ihsan, Jeffrey Nur Setiawan, Laila Suci Novianti, Lilis Saputri, Vera Chandra. Pendahuluan. Salah satu disiplin ilmu yang sangat terbantu dengan perkembangan kimia komputasi adalah kimia medisinal, terutama untuk studi hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA atau Quantitative Structure Activity Relationship atau QSAR. Pada perkembangan, studi HKSA digunakan sebagai dasar acuan dalam perkembangan pendekatan kimia medisinal. Studi HKSA meliputi studi penemuan senyawa baru, studi kimia anorganik, dan studi kimia organik. Hubungan pendekatan prediksi reaktivitas senyawa di dalam tubuh meliputi fase ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sangat dibutuhkan untuk safety drug issue. Hal tersebut berhubungan dengan reaktivitas dan toksisitas suatu senyawa yang dapat diprediksi menurut HKSA. Derivatif benzimidazol telah menarik minat para peneliti karena aktivitas sebagai antibakteri. Meskipun berbagai derivatif benzimidazol telah diketahui, tetapi perkembangan baru dan strategi untuk mensintesis aktivitas biologi baru benzimidazol masih cukup menarik untuk diteliti. Berikut merupakan contoh induk dari senyawa benzimidazol. Judul: Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas Antibakteri Turunan Benzimidazol menggunakan metode PM3. Nama judul: Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada. Volume dan halaman 12, 254 sampai 261. Tahun 2014. Penulis Saiful Amin. Review Aldian Bagus Parandani, Esti Erdianti, Fitri Dwi Dayana, Vera Chandra, Gita Fitriatul Ihsan, Jeffrey Nur Setiawan, Laila Suci Novianti, dan Lilis Saputra. Tanggal 23 Desember 2021. Tujuan penelitian: untuk mengetahui hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA antibakteri dari 14 senyawa turunan benzimidazol berdasarkan hitungan sifat kimia senyawa. Subjek penelitian: turunan benzimidazol yang berjumlah 14 senyawa diperoleh dari jurnal QSAR Analysis of 2-amino or 2-methyl 1-substitute benzimidazoles against Pseudomonas aeruginosa. Metode penelitian. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter hidrofobik, elektronik, dan strik yang diperoleh dari struktur hasil optimasi geometri menggunakan metode semi-empirik PM3. Sedangkan aktivitas biologi senyawa diperoleh dari jurnal penelitian LOG-MIC. Pengujian data dilakukan terhadap 14 data uji.
Pemodelan struktur molekul dan aktivitas biologi senyawa turunan bensimidazol menggunakan perangkat lunak SAM Office 8.0. Metode perhitungan semi-empirical PM3 menggunakan algoritma Polarbier hingga mencapai energi minimum dengan RMS, yaitu Root Mean Square. Gradient 0,01 kcal per mol. Deskriptor yang dihitung adalah deskriptor LOGP. Energi HOMO, energi LUMO diperoleh molekul weight dan molar resistivity analisis persamaan HKSA. Antibakteri dan sifat senyawa dilakukan setelah dilakukan analisis statistik dengan multiple linear regresional atau MLR. Hasil penelitian diperoleh 14 senyawa turunan bensinidazol, kemudian dihasilkan 6 deskriptor yang sesuai untuk mendeskripsikan toksisitas, yaitu log P, HOMO, LUMO, MW, MR, dan dipol. Di dalam menentukan model persamaan antara deskriptor terhadap log MIC, didapatkan persamaan terbaik, yaitu N sama dengan 12, R sama dengan 0,960, R2 sama dengan 0,921, SD sama dengan 0,153, dan F sama dengan 13,604. Berikut adalah tabel hasil perhitungan dari multiple linear regression atau MLR. Pemodelan senyawa molekul pada software ChemDraw Ultra 8.0 bertujuan agar dapat dilakukan perhitungan karakteristik kimia dari masing-masing senyawa tersebut, sehingga diperoleh nilai deskriptor yang mencakup deskriptor hidrofobik, elektronik, dan sterik. Setiap senyawa yang dimodelkan dalam penelitian ini dilakukan mini-size energi. Hal tersebut dilakukan agar diperoleh suatu model senyawa yang mempunyai nilai energi molekul yang sesuai, yakni mempunyai nilai energi paling kecil, artinya stabil, sehingga dalam perhitungan deskriptor yang dilakukan untuk setiap senyawa dapat memperoleh hasil yang tepat. Parameter hidrofobik diperlukan untuk mendeskripsi kecenderungan kelarutan senyawa dalam pelarut, dan ini berguna untuk memprediksi mudah atau tidaknya suatu senyawa diabsorpsi dalam saluran pencernaan atau masuknya ke dalam sel. Parameter sterik diperlukan untuk memprediksi suatu senyawa. Semakin kecil halangan sterik, maka semakin mudah masuk ke dalam sel atau ke dalam reseptor, dan sebaliknya. Parameter elektronik diperlukan untuk memprediksi kecenderungan dari senyawa dalam berikatan dengan reseptor atau senyawa lainnya. Harus adanya ketiga parameter di atas sangat diperlukan untuk memprediksi toksisitas dari senyawa turunan bensimidazol, terutama toksisitas pada genetik. Dari hasil model persamaan antara deskriptor terhadap log MIC yang dihasilkan menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai log P, HOMO, MR, dipol, dan semakin kecil nilai LUMO dan MW, maka semakin toksik. Pada deskriptor log P menyatakan semakin besar log P maka lebih toksik. Hal ini dikarenakan log P semakin besar maka akan mempertinggi kelarutannya dalam lemak, sehingga kelarutan pada lemak akan lebih mudah diabsorpsi pada saluran pencernaan, sehingga obat akan masuk ke saluran sistemik dan masuk pada sel. Mempermudah
untuk senyawa turunan mengganggu rangkaian DNA dalam inti sel. Energi HOMO ini berkaitan dengan sifat mendonorkan elektron suatu senyawa. Energi HOMO yang tinggi berarti kemampuan mendonorkan elektron semakin besar, sedangkan energi LUMO berkaitan dengan kemampuan menerima elektron suatu senyawa. Energi LUMO yang semakin rendah menyebabkan hambatan untuk menerima elektron semakin rendah. MW atau molecular weight berkaitan dengan suatu molekul yang masuk ke dalam reseptor. Semakin besar nilai molecular weight, maka semakin mudah masuk ke dalam reseptor atau masuk ke dalam rangkaian DNA dan menyerang basa-basa DNA-nya, sehingga bisa meningkatkan toksisitasnya. Pada deskriptor molar refractivity menyatakan bahwa semakin kecil nilainya, maka semakin toksik. Hal ini disebabkan semakin kecil nilai MR, maka semakin mudah senyawa tersebut masuk ke dalam sel dan menyerang basa DNA, yang dikarenakan semakin berkurangnya halangan sentrik. Sedangkan semakin besar nilai molar MR, maka akan semakin sulit terjadinya ikatan antar kontaminan dengan basa DNA dan masuknya senyawa ke dalam sel atau inti sel. Pada deskriptor dipol menyatakan bahwa semakin besar nilainya, maka lebih mempermudah untuk masuk ke dalam reseptor dan menyerang basa-basa DNA-nya, sehingga bisa meningkatkan toksisitasnya. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah, dari model persamaan multiple linear regression (MLR) terbaik yang memberikan pendekatan deskripsi dan prediksi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 parameter yang mempunyai hubungan bermakna dengan senyawa turunan benzimidazole. Parameter tersebut antara lain parameter hidrofobik, yaitu log P, parameter elektronik, yaitu HOMO, LUMO, dan dipol, dan parameter sentrik MW dan MR. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari jurnal ini yaitu penelitian dalam jurnal ini dapat memberikan pengetahuan tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA antibakteri dari 14 senyawa turunan benzimidazole. Kemudian dapat mengetahui model persamaan multiple linear regression atau MLR terbaik yang memberikan pendekatan deskripsi dan prediksi terhadap suatu senyawa tertentu. Selanjutnya itu kekurangan. Kekurangan dari jurnal ini yaitu penyusunan perhitungan hasil dan penjelasan mengenai hasil dari penelitian tidak mudah dipahami. Dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai tujuan dari penelitian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.